Hello everyone, my name is Moses Nikuswara, NPM 2241156, kelas manajemen 22C. Ukuran penyebaran data tunggal. Definisi ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal menggambarkan sejauh mana data tersebar di sekitar nilai pusat. Ini membantu kita memahami variabilitas dan keberagaman data secara statistik. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana pencernya suatu data kuantitatif. Terdapat dua ukuran penyebaran atau measures of dispersion, yaitu penyebaran mutlak dan penyebaran relatif. Termasuk dalam penyebaran adalah jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Jangkauan semi antar kuartil, nilai standar, dan koefisien variasi. Karakteristik dari kumpulan data dapat ditunjukkan oleh dua ukuran, yaitu 1. Ukuran pemusatan, yakni bagaimana data terpusat pada suatu data tunggal, dan dapat pula ditunjukkan oleh 2. Ukuran penyebaran, yakni bagaimana data tersebar dan dapat dimiliki oleh data tunggalnya. Mengapa nilai penyebaran atau dispersi itu penting? Penting karena dengan perhitungan dispersi akan diperoleh informasi tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi. Dengan menghitung dispersi, dapat menilai keterangan nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Perhitungan dispersi memiliki arti penting untuk mengadakan analisis statistik inferensial. Macam-macam ukuran penyebaran data. Dalam berbagai literatur statistika, keberadaan penyebaran data dapat ditunjukkan oleh beberapa macam ukuran, yaitu 1. Jangkauan atau range. Range adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Range hanya dipengaruhi oleh dua data ekstrim dan kurang memperhatikan peran data yang lain. Jangkauan data dapat menunjukkan kualitas suatu data. Semakin kecil jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin baik. Dan sebaliknya, semakin besar jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin buruk. Untuk menghitung jangkauan data digunakan rumus range sama dengan Xmax min Xmin. Simpangan rata-rata atau mean deviation. Jika range data hanya menunjukkan bagaimana jarak antara data tertinggi dengan data rendah, serta tidak memperhitungkan banyak data dalam kumpulannya, maka ukuran range seringkali bukan menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui penyebaran data. Oleh karena itu, diperlukan ukuran lain yang mampu menunjukkan penyebaran data lebih baik. Salah satu ukuran yang dapat memperbaiki konsep range adalah simpangan rata-rata atau mean deviation, disingkat dengan SR. Rumus simpangan rata-rata tunggal sebagai berikut. 3. Simpangan baku. Simpangan baku digunakan untuk mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar atau melihat rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur. Dari nilai rata-rata data tersebut, simpangan baku dapat dihitung untuk data tunggal maupun data berkelompok. Simpangan baku menghasilkan konsep statistika lainnya, yakni varians. Varians adalah pangkat 2 dari simpangan baku, sehingga menghitung varians ataupun menghitung simpangan baku akan memberikan hasil yang saling terkait. Peneliti oleh menghitung varians terlebih dahulu, kemudian menghitung simpangan bakunya, atau sebaliknya. Gambar di sini menjelaskan jika simpangan baku dihitung berdasarkan nilai variansnya,
maka rumus varians dapat dihitung dengan. Dan rumus simpangan baku data tunggal. 4. Jangkauan semi antar kuartil atau JAK. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah sebagai berikut. JAK sama dengan Q3 min Q1, sedangkan rumus untuk jangkauan semi antar kuartil merupakan separuh nilai dari jangkauan antar kuartil sebagai berikut. 5. Koefisien variasi. Koefisien variasi disebut juga dispersi relatif. Berbeda dengan ukuran-ukuran dispersi sebelumnya, koefisien variasi dapat digunakan untuk membandingkan nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil. Dalam arti lain, koefisien variasi digunakan untuk perbandingan antara simpangan baku dengan nilai-nilai rata dan dinyatakan dengan presentasi. Rumus koefisien variasi atau KV sebagai berikut. Pentingnya memahami ukuran penyebaran. Kepuasan yang transformasional. Kelebihan dan kelemahan ukuran penyebaran. Kelebihan ukuran penyebaran. Kelebihan ukuran penyebaran memberikan perspektif terhadap variasi dan konsentrasi data, memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Kelemahan yaitu tidak memberikan informasi tentang pola atau distribusi data secara keseluruhan. Data yang sama dengan memiliki ukuran penyebaran yang sama, namun distribusi yang berbeda. Thanks for listening.